Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Saya ingin share apa yang saya baca dari sebuah postingan. Saya mengutip dari Ashraf Rifai tentang dampak negatif dari handphone atau HP. Dia memberi judul Hidup Tapi Seperti Mayat. Tulisnya seperti ini. Bertamu main HP, berdoa main HP, ibadah main HP, terima tamu main HP, bekerja main HP, belajar main HP, sambil makan main HP, di tengah keluarga main HP. Kiamatlah duniamu tanpa HP. Kadang terlihat dua orang saling duduk berhadapan, tidak berbicara sama sekali, karena salah satu atau keduanya sibuk main HP. Kalaupun harus bicara, akhirnya tidak nyambung dan muncul sikap tidak peduli. Punya masalah pun bukan lagi mendatangi keluarga yang terdekat, tetapi membahas di sosmed. Rasanya lebih afdol. Manusia menjadi ada namun tiada. Hidupnya hanya seputar dunia dalam ponselnya. Hiduplah sebagaimana manusia itu hidup. Saat suami istri datang, simpan HP-mu. Saat anak bercerita, simpan HP-mu. Saat ibu atau bapak bicara, simpan HP-mu. Saat rumah berantakan, simpan HP-mu. Saat matahari merekah, udara sejuk, angin semilir, burung bersiul, anak-anak tertawa riang, simpan HP-mu. Perhatikan duniamu dengan seksama, sebab nikmat Tuhan ada di sana. Saya tertarik membaca postingan-postingan yang seperti tadi. Postingan yang sangat relevan dan benar adanya. Apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi di sekeliling kita, sebuah aktivitas yang mata kita selalu melihat hal-hal seperti itu. Tentu banyak dampak positif dari adanya handphone, adanya teknologi ini. Tapi saya tidak akan membicarakan dampak positif tersebut. Saya bicara tentang seperti apa dampak negatif handphone, khususnya di dalam gereja. Saya sering menyampaikan kepada pemuda dan remaja yang saya layani. Saya sampaikan kepada jemaat yang dulu saya layani bahwa kalau handphone membuat kita berdosa di dalam gereja, sebaiknya tinggalkan saja di rumah. Saya tidak bisa menyalahkan orang atau jemaat yang membawa handphone ke gereja. Lebih ringan mungkin bawa handphone dibandingkan membawa Alkitab. Mungkin ada orang yang berbeda pemikiran. Tapi bagi saya, yang terpenting bagi saya adalah kita baca Alkitab. Kita baca firman-Nya. Kita baca, kita mengerti. Saya tidak peduli Anda membacanya di Alkitab dalam bentuk buku atau di handphone atau yang disebut sekarang Alkitab. Karena memang tidak bisa dipungkiri, orang mulai terbiasa, jemaat mulai terbiasa membawa handphone, bukan Alkitab. Sekali lagi, tidak masalah Anda jemaat membawa handphone ke gereja. Tapi saya tekankan sekali lagi, kalau handphone bisa membuat kita berdosa dalam gereja, sebaiknya tinggalkan saja di rumah. Bukan handphonenya yang salah, tapi kitanya yang keliru. Karena kalau betul-betul niat Anda datang ke gereja untuk ibadah, berarti kan Anda harus menahan diri untuk tidak memegang handphone, mengotak-atik handphone sementara ibadah. Atau
Kalau memang Anda tidak membawa Alkitab, ya silakan ambil handphone Anda ketika pembacaan Alkitab. Atau Anda bisa mencatat di notes handphone Anda hal-hal yang penting di khotbah atau ada penyampaian-penyampaian. Setelah itu selesai. Tetapi ketika ibadah sementara berjalan dan kita asik memegang handphone, mengotak-atik handphone, membuka sosmed, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya, ya berarti kan kita tidak menghargai ibadah itu sendiri. Kita harus jujur mengakui kalau niat kita bukan ibadah. Kalau niat kita ibadah, ya jangan pegang handphone kan berarti. Kita harus belajar untuk menghargai kekudusan tempat ibadah, menghargai kekudusan persekutuan dengan Allah, dengan cara salah satunya jangan main handphone sementara ibadah. Kalau ini kebiasaan kita, sadarilah ini adalah kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan. Saya pikir ini perlu kita renungkan bersama. Kita perlu mengintrospeksi diri agar kita semakin bijak dalam menggunakan handphone. Ingat, jangan main handphone di gereja, di ibadah-ibadah apapun itu. Hargai diri Anda sendiri, hargai jemaat yang duduk di samping kiri, samping kanan, depan, belakang Anda, dan mulailah melatih diri kita. Tuhan menolong kita semua. Amin.